Hai Sobat Magen dimanapun Anda berada, apa kabar? Ketemu lagi bersama kita berdua, saya Bobby. Dan saya Wensyang. Ketemu lagi di Magen Podcast, cerita kita, cerita positif dan interaktif. Dan Sobat Magen, saat ini kita berdua sedang ada di daerah Sunter ya, Bob? Ya, pasti. Di mana di daerah Sunter ada vegan dan vegetarian restoran. Makanannya lezat-lezat. Ya, baru saja kita makan, yaitu di Bite and Chat. Ya, tadi kita baru saja makan apa nih, Bob? Saya tadi makan salmon teriyaki. Iya, tadi saya makan ayam cabai rawit. Enak sekali ya. Benar sekali. Menunya bervariasi banget ya. Western ada, Chinese banyak pilihan pastinya di Bite and Chat. Jadi jangan sampai dilewatkan kalau Sobat Magen mampir ke daerah Sunter, jangan lupa mampir ke Bite and Chat ya. Iya, dan sesaat lagi saya lagi pesen satu buah minuman seger, pastinya. Buah asli. Ya, gitu, seger sekali sambil menunggu minuman ini kita ngobrol-ngobrol, Bob. Sip. Kita ngobrol apa hari ini? Nah, kita akan ngobrol mengenai sebuah fenomena yang sangat digandrungi di Indonesia. Sudah 10 tahun, Bob. Mengenai sebuah tingkat stres. Nah, stres yang saya tahu yang berkelanjutan itu dan tidak ditanggulangi berpeluang menimbulkan berbagai penyakit ya pastinya. Psikosomatis pastinya ya yang nantinya itu akan menyebabkan susah tidur ya kan, asam lambung naik, lalu ada panic attack segala macam ya. Betul sekali. Ya. Dan ternyata Bob, di Indonesia sudah hampir 10 tahun ada sebuah teknik yang sangat dibutuhkan sekali pastinya bagi kita masyarakat Indonesia. Teknik untuk melepaskan stres dan ketegangan pada tubuh. Dan teknik ini tanpa menceritakan masalah yang dialami. Nah, teknik apakah itu? Teknik ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, namun sebelumnya nih kita kasih kesempatan nih, Mbaknya lagi nungguin. Mbak, masuk Mbak, boleh? Ini tadi minuman yang kita pesan ya. Yang pasti ini menu yang enak nih dari Bite and Chat. Oke. Ini namanya apa, Mbak? Sunberry. Wah, ini warnanya cakep nih. Iya. Nah, terima kasih, Mbak. Iya. Dan Sobat Magen, pada malam hari ini kita juga sudah kehadiran seorang narasumber kita. Ya, yang tidak lain tidak bukan adalah founder dari RTE Indonesia. Ya. Founder dari TRE. Saya belum kenal nih, makanya tadi kebalik ya. Ya, founder dari TRE kita undang langsung Bapak Hindra Gunawan. Selamat malam Pak Hindra. Selamat malam. Iya, terima kasih sekali. Iya. Apa kabar nih Pak Hindra? Kabarnya baik. Baru pulang dari Bali. Wow, barusan pulang dari Bali langsung baru landing ya? Iya, landingnya sih dari sore. Sore. Langsung kita samperin untuk membahas mengenai TRE. Ya, ini. Siap. Karena TRE ini Pak Hindra, kita itu sering mendengar. Kita sering mendengar pemberitaan yang sangat bagus sekali nih, sebuah metode yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang generasi muda itu sangat bergaul dengan istilah stres. Oh iya. Perlu healing. Healing. Bahkan survei membuktikan katanya banyak orang-orang di mancanegara yang katanya sampai bunuh diri itu gara-gara stres. Betul ya, Pak Hindra ya. Sangat benar. Nah, tidak usah luar negeri, Indonesia juga ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita stres kalau memang ada teknik untuk melepas stres, Pak Indra? Ya kan? Nah, pas ketika saya melihat terakhir, tadi saya mendengar TRE ini sudah cukup lama, Pak. Tapi ketika saya ikut melihat kegiatan TRE khususnya di Cianjur, baru-baru ini, di mana gempa Cianjur terjadi ini, ternyata TRE ini hanya dengan mengikuti sebuah senam TRE ibarat kata, tapi mampu mereduce sebuah trauma dari adik-adik kita maupun korban-korban gempa yang ada di Cianjur. Nanti kita akan bahas nanti ya. Sebelumnya kita mungkin akan bahas dulu nih Pak Indra. Oke, mungkin sebelum kita menuju ke TRE, kita akan mencoba menggali siapa sih seorang Bapak Hindra Gunawan ini. Ya, nama saya Hindra sudah. Iya. Asal dari mana, Pak Indra? Saya dari Dailingga. Dailingga itu daerah Riau Kepulauan. Dailingga itu 4 jam dari Batam naik kapal. Wow.
Dan harus naik kapal. Naik kapal dari Batam 4,5 jam baru sampai. 4,5 jam. Kemudian pindah ke Davao Singkil, pindah ke Tanjung Pinang, akhirnya ke Jogja. Kuliah. Kuliah akhirnya ke Jakarta. Oke, nah. Dan ya saya mengajar sejak masih SMP. Jadi guru lah ceritanya. Memang aktif pertama kali passion untuk mengajar ya di dunia Dan pendidikan. itu mulai dari SMP. Memang suka sekali mengajar. Apa dan mengapa kok bisa suka di Saya nggak tahu. Buat saya pelajaran waktu itu ya, matematik, fisika, kimia itu buat saya kok mudah gitu. Tapi teman-teman saya bilang susah. Saya lebih tidak suka pelajaran hafalan ya. Tapi pada saya bukan hanya suka, saya bilang saya doyan. Jadi kerupuk cemilan ya. Jadi soal-soal di luar dari buku standar. Saya beli dan saya habisi. Oke. Nah, jadi memang doyan lah. Dan akhirnya saya melihat kalau saya ngajarin teman-teman, mereka bisa, tapi hatinya seneng. Gitu ya. Iya. Nah pelan-pelan saya mulai mencintai dunia pendidikan. Dan akhirnya saya ambil jurusan fisika. Kemudian saya pindah Jakarta dan akhirnya kami ya memang terjun di dunia pendidikan. Oke. Jadi awal cikal bakalnya itu di dunia pendidikan dulu ya. Oke. Misinya sama sih. Misinya di dunia pendidikan adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Indah ya Pak. Indah sekali ya. Dan TRE ikut mengurangi stres di Indonesia. Apa hubungannya gitu? Nah, sebelum ini ya. Iya. Pertama kali Pak Hendra ketika di Jakarta mengembangkan dunia pendidikan. Kok bisa tiba-tiba muncul ada TRE? Itu gimana Pak Hendra? Ini ceritanya panjang. Nah, boleh. Saya cerita step by step ya. Ya, boleh. Jadi intinya gini, saya mendirikan bersama adik saya Pak Anton. Mendirikan Sinoptik Bimbingan Belajar. Oke. Karena kita ingin anak-anak itu matematik, fisika, kimia itu sebenarnya gampang. Mereka tidak bisa karena banyak informasi sebelumnya, matematik susah, fisika susah, kimia susah. Orang tua bilang susah, guru bilang susah, teman-teman bilang susah, angkatan bilang susah. Dia sudah punya persepsi seperti itu. Begitu dia tes, coba, memang susah. Nah, akhirnya dia percaya memang susah. Nah, ini dipatahkan. Jadi kita membimbing anak-anak, dia misalnya mau ulangan persamaan kuadrat, berapa bulan kan? Kita tahu 1 bulan ke depan. Kita mempersiapkan mereka. Dan ketika dia 1 kali saja pernah dapat nilai 8. Sekali aja misalnya. Itu akan mulai mematahkan beliefnya dia yang sebelumnya bilang susah. Ternyata saya bisa. Iya. Dan ternyata setelah dia bisa, itu akan membuat dia punya rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini berimbas pada semua efek sisi kehidupannya. So ini penting banget. Betul. Kemudian karena kami berkecimpung di anak-anak, kenapa ya kita sudah ajarin bagus masih ada yang kurang? Ternyata 2 faktor lain. 1, orang tua. Kalau orang tua yang sering menekan, membanding-bandingkan, gitu kan? Menuntut menuntut macam-macam, mereka stres. Yang tadinya suka, enggak suka. Banyak kami temui anaknya juara kelas 1 sampai kelas 6 SD, SMP, SMA jeblok. Karena dipush. Nah, ini ada faktor dari orang tua. Satu lagi, guru. Iya. Penting sama Bobi. Pernah kan? Ya. Sekolah kan? Iya. Pernah nggak dapat guru yang kalian senangi? Ada. Nilainya pasti bagus loh. Enjoy. Pernah nggak dapat pelajaran yang kalian nggak suka sama guru? Ada nilainya pas-pasan. Jadi guru juga mempengaruhi. Orang tua mempengaruhi, guru mempengaruhi, dan siswa sendiri juga terpengaruh. Jadi kami mulai menggabungkan 3 aspek. Kalau kita mau dunia pendidikan bagus, 3 ini harus dijalankan. Kan gitu kan? Traininglah guru, traininglah orang tua. Pelatihan camp buat remaja. Sampai satu titik, saya juga mengamati Indonesia, kita belajar parenting. Dulu mukul anak, marah anak nggak boleh kan? Betul. Karena nggak tahu. Tapi setelah belajar parenting sekian belas tahun, tetap masih melakukan. Apa yang salah? Nah, saya mulai mencari dan akhirnya saya ketemunya di TRE. Jadi TRE itu missing link-nya. Tahu tidak boleh melakukan, tapi kita masih melakukan. Itu karena traumanya kita. Nah, TRE itu kayak menggunting trauma. Membuat itu tidak lagi
terulang. Lalu saya mulai melihat bahwa pada saat saya ngajar di sekolah, aduh saya nggak puas dengan gurunya nih. Karena kalau siswa salah, dia ngomongnya gini, kalau saya Pak, saya akan tidak ngajar di kelas supaya mereka ngaku. Kalau perlu tekan nilai mereka. Wah, saya merasa kalau guru seperti ini Indonesia bisa gawat. Betul. Mengajarkan cara yang nggak benar kan? Bahaya dong. Nah, saya punya idealisme, mau buka sekolah sendiri. Saya mau sekolah yang gurunya bagus-bagus, yang berkualitas. Saya pikir-pikir kalau saya buka di Kelapa Gading, di Sunter, orang Depok nggak datang, orang Papua nggak datang. Artinya apa? Cuma dikit orang yang merasakan. Mulailah keinginan saya bikin sekolah guru. Kalau sekolah guru, seluruh guru yang sudah lulus di tempat saya tersebar ke seluruh Indonesia, pelosok-pelosok. Tapi ketika saya mulai mencari izin guru nggak ada, izin perguruan tinggi nggak ada, sudah jenuh di Jakarta. Dan stop, sampailah ketemu TRE. Nah, setelah saya praktek, TRE bisa membantu banyak orang. Akhirnya saya merasa TRE mulai masuk ke guru-guru. Jadi kami mendirikan yayasan namanya Saka Foundation untuk bantu stresnya guru. Nah, yang menarik kami menemukan ada guru yang stresnya tingkat 1 sampai 10 kan kita bilang range-nya paling tinggi ya. Dia bilang 15. Wow, lebih tinggi. Nah, ketika dia lakukan TRE, sesi pertama aja turun jadi 3. 80%. So kalau guru-guru yang stres, dia ngajar di sekolah, anak-anak yang kena. So kalau kita bisa menyentuh semua guru di Indonesia, Indonesia jadi kira-kira itu lah. Murid pun jadi nyaman. Panjang sekali sih kita. Dia tadi disebut TRE sampai saya kebalik-balik jadi RTE tadi ya. Boleh dijelasin nggak sih? Ya, TRE itu apa sih? TRE itu kepanjangannya adalah Tension and Trauma Releasing Exercise. Tension itu tegang-tegang. Kemudian trauma, tiap orang pasti punya trauma. Ada yang lihat jarum trauma, ada yang di ketinggian trauma, naik pesawat nggak berani. Ada yang lihat kecok trauma, gitu kan. Ada yang lihat duit trauma, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tiap orang beda-beda. Dan releasing itu pelepasan. Jadi melepaskan ketegangan, stres, melepaskan trauma, dan hanya melalui exercise. Itu nggak usah cerita masalah. Rahasia kita orang nggak tahu. Hanya melalui exercise ya. Hanya melalui dan exercise. Ini bekerja berdasarkan kecerdasan tubuh kita. Bukan pikiran loh, ini tubuh. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan kan. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada hitam, ada putih, ada terang, ada gelap, ada masalah. Pasti ada penyelesaian. Dan solusi itu ada di dalam diri kita. Sebenarnya ada di dalam diri kita yang mengobati. Kitanya aja yang sibuk cari di luar. Betul. Kira-kira Oke, jadi ada gambaran mengenai about TRE ya. Nah, kemudian bagi generasi muda yang sering mengatakan aku stres, sebenarnya bisa dihilangkan. Ya, jadi sebenarnya gini. Dalam setiap tahap kehidupan manusia, semua ya, mulai dari TK dia ada masalah toh. SD masalah, SMP masalah, SMA masalah. Kuliah masalah. Ketika dia pacaran masalah. Mulai kerja masalah. Berkeluarga masalah. Jadi apa ya? Kakek nenek juga masalah. Jadi semua tahap kehidupan semua orang masih ada masalah. Ada stres, ada tekanan hidup. Bekerja juga ada masalah kan? Benar. Nah, jadi itu ibaratnya diri kita seperti gelas nih. Tubuh kita, diri kita seperti gelas. Masalah itu seperti air yang masuk dalam gelas. Masalahnya air. Nah, air diibaratkan air. Nah, waktu kita masih muda, dia isi. Masih banyak kosong dong ya. Masih bisa tahan. Stres kita masih bisa tahan. Tapi kan hukum alam. Lama-lama dia menjadi penuh. Nah, penuh itu yang kita bilang psikosomatis. Mulai asam lambung, cemas berlebihan, susah tidur, badannya tegang, migrain, vertigo, kelayangan. Itu tanda-tanya psikosomatis itu ya? Artinya sudah penuh. Cemas berlebihan itu ngeri. Maksudnya
dengar suara ambulan dia udah takut. Nah saat seperti itu ya, orang nggak bisa minum kopi lagi. Makanan pedas nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Jadi itu secara ilmiah ya, kalau orang bilang katanya semakin bertambahnya usia, semakin lemah badan kita itu sebenarnya karena psikosomatis itu ya. Itu bisa karena semakin penuh ya. Banyak masalah. Kalau banyak masalah, stres, pencernaan kita jadi pencernaan. Nah, betul. Jadi kecenderungan banyak orang yang sakit mah, ngomong gangguan pencernaan. Oh, telat makan enggak, telat makan juga enggak. Belum tentu ya, belum tentu gara-gara memang karena lebih organ tubuhnya. Makanya kita bilang psikosomatis kan? Ya. Psiko itu psikis. Psikis. Somatik itu tubuh. Jadi penyakit yang dirasakan oleh tubuh karena psikis. Stres. Muncul asam lambung. Oke. Iya. Waduh, kalau menarik ya. Benar sekali. Anak zaman sekarang tuh kecenderungan pasti kalau dilihat penyakitnya gangguan pencernaan. Anak-anak sekarang ini sebenarnya gini ya, kalau kita lihat ya, dalam keluarga kita nggak pernah diajarin memanage emosi. Ya. Mengenal emosi pun enggak. Dia cuma kita tahu nangis, sedih, marah, takut, kecewa. Tapi cara menghadapi ini gimana? Misalnya nih contoh, anak lagi nangis. Orang tua saking keselnya teriak, diam. Maka dia harusnya nangis itu dia menjadi memaksa untuk bertahan. Jadi itu proses yang dipaksa dan itu tidak selesai. Nah, proses yang tidak selesai ini adalah residu atau sampah mental yang tidak selesai diproses. Sampah ini ibarat kalau kita punya kamar nih, masukin sampah. Masukin sampah. Tetap ada di dalam dirinya ya. Di otak, di tubuh. Dan lama-lama sampah ini bau. Muncul asam lambung. Dan karena kita tidak diajarin bagaimana cara kelola emosi, harusnya kan yang kalau nangis kan, udah kamu nggak apa-apa, kalau kamu lagi marah, sedih, nangis aja. Papa tunggu. Sampai dia sudah cukup. Nah, itu proses selesai. Nggak jadi sampah. Oh iya, saya pernah lihat loh di TikTok loh. Anak kecil nangis, udah selesai, belum, masih nangis. Udah 5 menit, udah selesai, belum, masih nangis. Itu ternyata parenting juga ya, Pak Indra ya. Perlu diselesaikan. Nah, kita kan diajari untuk nahan. Akibatnya udah otot kita menjadi kaku, kenceng. Sarafnya jadi saraf simpatik. Saraf simpatik itu bikin otot kencang, pikirannya banyak mikir, overthinking. Overthinking. Padahal itu semuanya tanpa disadari. Tanpa kita sadar. Itu berlaku juga bagi anak kecil. Setiap manusia. Walaupun sebenarnya anak kecil ini sebenarnya mungkin belum mengenal istilah stres. Enggak juga ya Pak Indra ya. Kalau misalnya ada burung, anak kecil kan nggak tahu itu namanya burung. Dia cuma lihat binatang itu gerak-gerak. Kalaupun dia tidak mengenal yang namanya konsep burung, itu tetap ada. Kan barang itu ada, benda itu ada. Benda itu sama. Dia nggak kenal namanya stres. Tapi dia marah. Itu kan pernah. Cuman belum dinamain. Belum ada labelnya. Belum ada label. Betul. Nah, kemudian ada nih generasi muda nih, khususnya bagi kaum milenial. Kalau sedikit ngomong stres, aku butuh healing. Aku pasangannya. Ada stres seolah-olah jadi lawan katanya stres, healing. Lalu, aku mau healing kemana? Ke Bali. Misalnya. Selalu identiknya gitu. Ya kan? Apakah itu sebuah solusi sebenarnya? Jadi jalan-jalan kemanapun ya, sebenarnya kan mengalihkan fokus kita kepada masalah yang kita suntuk banget nih di sini. Ada masalah ini. Begitu kita ke Bali, kita nggak mikir pekerjaan kita. Kalau ini kan dapat nih. Mikir, masuk air, tumpah. Tapi ini nggak dimasukin air nih. Dia jalan-jalan fokus ke tempat lain. Tapi ini nggak masuk, nggak ada masalah. Tapi pulang isi lagi. Jadi hanya sementara sifatnya. Dia bisa membantu kita. Ya reduce sedikit lah. Dia ada uap yang naik, lalu berkurang.
tapi nggak signifikan. Tidak signifikan. Begitu dia masuk ke sini lagi, kembali lagi yang lain penuh lagi. Dan dia tidak butuh healing. Iya. Dia butuh di terapi. Nah, ini betul makanya. Nah, Sobat Maiken kan selama ini kita bilang kalau stres healing tadi yang disebutkan. Iya. Tadi Pak Hindra menyampaikan tidak butuh healing sebenarnya, butuhnya di terapi. Nah, justru kita hari ini mau ngulik ya, terapi seperti apa nih. Jadi sebenarnya healing dalam arti jalan-jalan boleh lah. Ya. Tetap tidak masalah gitu. Cuman kalau betul-betul kita sangat sibuk, kita nggak usah kemana-mana. Nggak harus. Solusinya ada dalam diri kita. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, iya. Sangat menarik sekali. Jadi sebenarnya kita tidak butuh mencari eksternal karena internal kita bisa mengobati. Ya, ini karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Karunia Tuhan pada diri kita. Berupa kecerdasan tubuh yang bisa menghilang diri sendiri. Betul sekali. Betul sekali. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa tubuh kita tuh bisa mengobati diri sendiri. Kasih contoh ya. Ya. Kalau kita ngantuk, tiba-tiba kenapa kita menguap-nguap? Iya. Gak sopan banget menguap di banyak orang. Ini masalah sopan satu, tubuh nggak ngerti. Tubuh nggak ngerti, tapi dia butuh oksigen, so dia buka gede-gede, udara masuk banyak. Karena dia tubuh membutuhkan. Jadi bukan masalah sopan atau tidak sopan. Itu urusan lain. Itu budaya kan. Tapi tubuh butuh itu dia dia nguap. Nah, pernah kan kita ngomong di depan umum gemeter? Ya. Nah, gemeter tubuh melepaskan ketakutan, kecemasan kita. Dengan bergetar. Tetapi kita memaknainya berbeda. Nah, bergetar menunjukkan kelemahan. Masa ngomong gitu aja? Sudah takut gitu kan. Nah, sebenarnya itu adalah ajaran-ajaran penafsiran. Tapi tubuh nggak ngerti penafsiran itu. Tapi tubuh taunya adalah melepaskan beban dengan cara bergetar. Melepaskan beban. Jadi ketika kita masa kecil dikejar anjing, pernah ya? Iya. Kembali lagi nih. Kenapa ketika saya waktu kecil dikejar anjing, kita tuh kuat nih. Yang nggak bisa lari, jadi sekuat-kuatnya bisa lari. Iya. Setelah selesai lepas dari kejaran anjing, tubuhnya bergetar. Pengalaman ya. Iya. Apakah ini salah satu tanda bahwa itu tubuh alami. Nah, jadi gini, prosesnya seperti ini. Dan ini bagus banget, ini sangat ilmiah. Jadi ketika tubuh kita diciptakan Tuhan untuk melindungi, memprotek diri kita. Misalnya orang mau mukul kita, langsung kita tutup begini. Spontan. Nggak pakai mikir. Tapi reaksi tubuh kita. Nah, jadi ketika kita terancam anjing ngejar kita, tubuh kita juga melindungi diri kita. Caranya, darah akan mengalir dari otot kecil ke otot besar. Lengan, paha, betis itu. Untuk dua. Satu, melawan. Kalau tidak kok melawan, dia untuk lari. Nah, makanya orang lari, tembok 2 meter dia bisa lompat. Di mana pada saat tidak ada itu nggak bisa lompat. Nggak bisa lewat. Pokoknya apapun upaya kita harus bisa. Gitu. Nah, di bawah sadar. Pada saat seperti itu, setelah lari, kan tangan kita dingin. Bukan karena kena angin loh ya. Jadi sebenarnya darah ngalir ke otot-otot besar, di otot kecil dikit. Makanya tangan kita dingin. Jadi dingin. Karena aliran darah nggak banyak di situ. Kan kalau kita lihat mayat, nggak ada mayat yang hangat. Karena nggak ada aliran darah. Nah, ini menjadi lebih dingin karena dikit. Bukan karena kena angin. Dan itu tubuh bisa otomatis mengatur. Nah, jadi ketika trauma, semua energi dilarikan ke otot yang gede. Kira-kira seperti itu. Yang lain tidak. Jadi misalnya tangan, pencernaan, proses pencernaan itu dimatikan dulu energinya, digunakan untuk melindungi diri kita. Kayak ini di sini kita ada syuting nih, lampu butuh banyak, lampu kamar, AC matikan dulu semua, karena nggak butuh yang sini. Jadi pencernaan juga termasuk tidak berfungsi satu, melindungi kita. Nah, proses trauma, kejadian trauma ini, ketika kita sudah tidak dikejar anjing, itu sering masih muncul. Otot kita waspada. Pencernaannya tidak bekerja, makanya jadi masalah di sini. Oke, kita balik ke yang gemetar ya. Nah, jadi ketika kita sudah tidak dikejar anjing kan kita
merasa rileks kan. Relax. Sudah plong gitu ya. Lega kan? Ya, lega. Nah, ketika lega itu otot menjadi rileks. Nah, pada saat otot rileks itu dia mengirimkan informasi ke otak melalui aferen neuron, saraf aferen. Dan informasinya adalah bahaya sudah berlalu. Nah, ketika otak menerima perintah, informasi itu, otak memerintahkan ke otot. Melalui eferen neuron, saraf eferen. Jadi dia akan berisi perintah, kalau gitu getarkan. Maka gemetaran. Nah, ini sangat ilmiah, sangat saintifik. Jadi kita semua orang pasti pernah bergetar waktu kecil. Betul. Tapi kenapa sekarang kita nggak getar? Iya. Ada masalah kita tahan. Tahan. Karena budaya. Jadi gini, budaya kita, kalau kita kaki kita goyang-goyang, orang tua bilang apa? Nggak sopan. Buang rezeki, Ya. ya kan? Penyakitan, nunjukin kelemahan. Secara tidak sadar kita menangkap something yang negatif tentang bergetar. Jadi nggak boleh getar. Ya, Mama tahan. Ya. Padahal sebenarnya ketika saya lagi grogi pun sebenarnya di bawah meja saya getar-getar. Iya. Mengurangi rasa grogi. Mengurangi rasa ini ya. Karena ini pelepasan ketegangan. Itu dia. Dan ada kecenderungan banyak orang, aduh, tahu nggak, sampai lemes loh aku, ini tanganku gemeter semua loh karena ketakutan. Sebenarnya bukan ketakutan, itu merilekskan sebenarnya ya, Pak Indra. Tubuh otomatis melakukan itu, tapi karena kita dibesarkan dan budaya tidak boleh bergetar, nahan. Nah, itu yang menumpuk dalam diri kita yang lama-lama itu penuh. Jadi penuh. Nah, kemudian korelasinya dengan TRE ini sebenarnya TRE itu metodenya gimana sih, Pak Indra? Sebelum saya situ ya, saya cerita dulu bagaimana proses Dr. David menemukan ini. Banyak cerita nih. Jadi Dr. David ini bekerja, beliau adalah seorang misionaris. Beliau membantu Bunda Teresa di Kalkuta, India selama 2 tahun jadi sopir pribadi. Jadi beliau memang bukan orang sembarangan. Dan setelah itu pindah ke 9 negara di Timur Tengah. Pada saat itu lagi perang, ada Mesir, Irak, Israel, Uganda, Kenya, Arab Saudi, Lebanon, lupa semua. Pokoknya sekitar itu. Nah, suatu hari, di Sudan. Suatu hari, beliau diundang ke Sudan. Di Sudan itu, sudah terjadi perang saudara antara utara sama selatan. Dan dia ke sana untuk membantu sekalian ada riset. Dan ketika perang terjadi, mereka selalu ke satu tempat. Di bawah sekolah, gedung sekolah, di bawah tanah. Itu apa yang namanya? Dia mereka sandaran dan aman, kokoh. Jadi ada perang, ada bom dan sebagainya. Dan mereka bawa anak-anak. Nah, Dokter David duduk belakangnya tembok, merangkul 2 anak. Jadi punggung mereka dipegang. Pada saat itu tiba-tiba dia merasa tubuh anak ini bergetar. Dan makin lama makin intens tulang belakangnya bergetar. Dan dia mulai melihat kiri kanan. Anak-anak yang 9 tahun getar tapi sebentar. Dia belajar menahannya. Dan dia lihat orang tua tidak ada yang bergetar. Setelah perang usai, maksudnya sudah dong, keluar kan? Keluar, dia ketemu dengan orang dewasa. Kalian bergetar seperti yang dialami oleh anak-anak. Oh tidak, kami nggak boleh bergetar. Kalau kami bergetar, anak-anak sama dia mulai kuat. Dia mengalami pencerahan. Jadi pencerahan itu sama Isaac Newton. Duduk di bawah pohon apel, jatuh apel. Dia meneliti kenapa jatuh ke bawah. Kalau saya ambil bersihin makan. Gitu kan? Betul. Dia meneliti kenapa jatuh ke bawah. Makanya tercipta teori gravitasi. Newton 1, 2, 3. Betul. Tetapi Dr. David juga menemukan itu. Dia mulai riset, bekerja sama dengan orang yoga, dan mulailah menciptakan gerakan TRL. Mulainya dari itu asal-usulnya. Dan dia pulang ke Amerika, dimanapun negara yang mau tahu, dia datang. Dan sekarang sudah ada di 78 negara. Indonesia negara ke-36 pertama kali saya bawa ke sini. Jadi kita nggak terlalu berat. Nah, masuk ke sini. Metodenya tuh tadi ada metodenya TRE itu gimana gitu kan ya.
Ini prosesnya sama dengan dikejar anjing. Oh. Sama. Jadi dikejar anjing, otot kita mengalami kelelahan dong. Iya. Dan Dr. David menemukan 7 senap yang menargetkan otot yang paling bertanggung jawab terhadap stresnya. Oke. Di senamnya ke arah otot-otot itu membuat otot itu mengalami kelelahan. Setelah itu orang tiduran. Ya. Tidur kan Relax. ya kan? Ketika dia tidur rileks, maka otot mengirimkan sinyal ke otak. Bahaya sudah berlalu. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan otak memerintahkan melalui eferen neuron lagi ke tubuh. Kalau gitu getarkan, maka terjadilah gemetaran. Gemetaran ini melepaskan semua akumulasi ketegangan kita, termasuk emosi yang menyebabkan. Itu bisa bikin kita jadi lebih nyaman, lebih enak. Oke, jadi tubuh akhirnya bisa mengobati diri sendiri dengan lewat getaran ini. Iya, ini sangat saintifik. Dan satu lagi, hobi. Dari itu bisa membuat rambut putih jadi hitam. Wah. Iya. Syaratnya adalah habis TRE ke salon semir. Kita dengarnya udah serius ya. Yang terus serius. Karena kita antusias banget. Iya, antusias. Ingin ngerti mengenai TRE ini. Kan? Apakah di setiap gerakan-gerakan TRE ini ada manfaatnya sih, Iya. Pak? Jadi sebenarnya TRE itu mulai dari membuat otot-otot yang paling bertanggung jawab terhadap stres itu menjadi tegang. Gini. Analogi gini. Pernah mandi masuk air telinga? Pernah. Gimana cara ngeluarinnya? Pakai Ada lagi cara kemudian lain. masukin air. Justru. Masukin air. Iya. Jadi sesungguhnya dalam kehidupan kita banyak tekanan, banyak stres, banyak masalah. Itu membuat otot kita tegang. Iya. Nah, cara melepaskan otot itu menegangkan lagi ototnya. Caranya memasukin air ke telinga, dia nyambung, baru kita keluarin, dia narik keluar. Otomatis dengan gampangnya. Nah, jadi otot kita udah tegang nih, dibuat tegang senam, tiduran, bergetar. Nah, dia menarik yang ketegangan otot sebelumnya. Oh, Seperti dari getaran inilah tubuh sedang mengobati. mengobat. Oke. Ya. Luar biasa ya. Apakah TRE bisa dilakukan diri sendiri? Bisa ya. Jadi yang saya sukai di TRE dan saya bilang saya jatuh cinta dengan TRE itu adalah TRE itu bisa dilakukan sendiri, tak perlu cerita masalah kita, mandiri, tidak menggunakan obat-obatan dan tidak menggunakan sugesti, doa dan mau warna kulit hitam, putih, kuning, Siapapun hijau, bisa ya. hijau tuh nggak bisa. Jadi pokoknya semua yang namanya manusia itu bisa secara alami melepaskan. Dan idealnya itu dilakukan apakah ada waktu yang tepat, misalnya pagi hari atau bangun tidur atau sebelum tidur mungkin itu ada gitu nggak? Gini, jadi kalau kita lihat praktiknya, reaksi tiap orang berbeda. Jadi kalau misalnya habis dilakukan, orang yang ngantuk, itu bagus malam hari. Langsung tidur. Tapi kalau habis TRE dia merasa segar bugar, jangan malam hari. Kenapa? Tengah malam bikin kue. Nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur. Ibarat kata orang kayak minum kopi jadi terang gitu. Jadi tiap orang berbeda. Nah, ada peserta saya yang habis TRE dia ngantuk. Saya bilang malam. Ya udah dia malam. Bisa. Suatu hari dia coba pagi. Sampai kantor ngantuk. Dia lari ke masjid, tidur beberapa jam, baru masuk kerja lagi. Teknik demikian berarti sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Tidak ada teori pakemnya yang harus begini, harus ini. Karena tubuh mengobati diri kita masing-masing. Dan semua gerakan tubuh itu adalah gerakan yang sempurna, yang bisa menghealing diri. Jadi ada orang yang getar, lidahnya yang bergetar, perutnya yang bergetar, kakinya yang bergetar, atau kepalanya yang bergetar. Dan itu tidak diatur. Tergantung masalahnya. Dan tubuh kita memilih mana yang duluan, bukan keinginan kita loh ya. Tidak ego kita loh ya. Tidak dikontrol oleh pikiran kita berarti ya. Tapi kita tahu. Iya. Kalau kita getar-getar, sadar. Kalau nggak getar, ayan namanya. Iya. Tapi sadar. Jadi saya pernah merekam orang bergetarnya lidah. Dia geli merasa kok lidahku gerak-gerak. Tapi itu yang terjadi. Ini saya luar biasa. Dia gerak lidah, rahangnya gerak, tengkuknya yang kenceng gerak, ya kan? Dan seluruh badannya bergetar.
Dan selesai, dia angkat tangan. Pak, saya mau cerita. Tadi waktu rahang saya bergetar itu, tiba-tiba saya ingat kejadian umur 4 tahun. Saya pernah jatuh dari plafon, rahang saya kena meja, gigi saya beradu, dan semuanya rontok. Dia bahasanya rontok. Rontok. Bayangin ya, kalau gigi beradu sampai rontok, artinya apa? Kenceng banget. Pasti terjadi pergeseran. Iya. Giginya nggak bagus. Nah, dia datang tidak untuk beresin masalah rahangnya, enggak. Tapi tubuh yang memilih mana yang duluan. Oke. Nah, ini yang membuat saya terjadi pencerahan. Wow. Gini, di ceritanya ya. Saya mencari penyelesaian masalah. Marah selama 8 tahun nggak selesai. Jadi saya marah banget sama teman saya. Ada kasus lah ya. Iya. Nggak usah cerita sini ya. Kalau mau tahu nanti kontak saya. Kasusnya nggak usah diceritain. Iya. Jadi hidup kita katakan ini 100%. Iya. Karena masalah itu saya jadi tinggal 30% doang. Sampai Saya seperti merasa itu nggak ya. efektif. Benar-benar ingat dia, benar-benar emosi muncul, dan tidak produktif jadinya. Betul. Saya udah minta bantuan, nggak bisa. Nah, saya beruntung saya ketemu TRE. Selesai. Maksudnya sebelum TRE saya sudah melihat bisnis saya tambah bagus. Oh, udahlah saya maafin dia. Iya. Agamanya ngajar kita memaafkan. Saya telepon dia. Dalam rangka memaafkan. Dengar suara dia, marah saya naik lagi. Kok nggak bisa ya? Iya. Hidup kok jelimet banget ya. Saya sudah ngomong memaafkan tapi nggak bisa. Nah, saya ketemu jawaban dari bapaknya. Jadi dia cerita tentang gerak rahangnya, muncul ingatan. Nah, jadi begini. Teman-teman yang dengar, coba kalau kita bayangin. Tutup mata, bayangin jeruk nipis yang kecut. Lalu kita sangat haus. Kita potong. Kita tetesin ke lidah. Kita gesek-gesek di lidah. Keluar air liur langsung. Nah, jadi membayangkan itu menggunakan pikiran sadar. Ya. Dan jeruk nipis itu adalah data. Kita pernah makan sebelumnya. Dan kita punya data. Ada. Data itu tersimpan di hipokampus. Hipokampus gudang data sejak dalam kandungan tersimpan di situ. Dan jeruk nipis itu membuat rasanya kecut. Kita tahu konsepnya. Itu di bawah sadar. Dan akhirnya saya ngomong tentang di tetes, keluar air liur kan? Yes. Secara unconscious tubuh mengeluarkan air liur. So begitu kita stres, mempengaruhi pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan daerah tidak sadar tubuh kita. Tiga-tiganya kena. Nah, waktu saya memutuskan akan memaafkan teman saya, agama juga ngajarin begitu. Saya memutuskan akad, tapi dua ini belum. Itu yang membuat saya dengar suara saya marah lagi. Nah, TRE mulai dari mana? Mulai dari gerak tubuh, unconscious, gerak rahang. Gerak rahang rasa sakit ini pernah terjadi sebelumnya. Terkonek ke hipokampus, pikiran bawah sadar. Cari filenya. Oh, pernah kejadian 4 tahun. Umur 4 tahun. Dan masuk konsistennya dia jadi ingat. Nah, so TRE pelepasannya tiga-tiganya terjadi pelepasan sekaligus. Itu yang membuat saya jatuh cinta pada TRE. Karena mengalami sendiri ya Pak. Ya. Alami, tidak pakai doa, enggak. Iya. Percaya enggak juga. Iya. Butuh berapa lama kira-kira? Atau ada tergantung apanya nih? Seberapa lama kita bisa healing ya dari trauma kita? Ini ibarat Wenxian, hutangnya 1M. Bobby hutangnya 100 juta. Kalau demikian, siapa yang lunas duluan? 100 Logikanya 100 juta. 100 juta. Nah, yang kedua, kalau Wenxian penghasilannya 1 bulan 500 juta. Bobby penghasilan 10 juta. Siapa yang lunas duluan? 500 juta. Iya. Jadi pertama kita tidak tahu seberapa dalam trauma masing-masing karena nggak ada ukurannya. Jadi kita nggak tahu. Yang kedua, kalau dia lakukan dengan presisi, dengan benar, kita konsepnya pasrah membiarkan tubuh. Pikiran nggak ikut campur. Maka dia penghasilannya 500 juta. Kalau ikut campur penghasilan 10 juta. Harus zero power. Yes. Harus zero power. Harus betul-betul berserah, biarkan tubuh kita yang melakukan. Bukan ego yang mau. Bukan ego yang mau. Tapi tubuh tahu bagaimana caranya.
Nah, jadi seberapa lama depend on. Kita nggak tahu trauma sedalam apa dan dia melakukan dengan benar atau tidak. Mau tahu kasus yang paling luar biasa, paling cepat, ada peserta saya dari Bandung. Dia minum obat 60 butir sehari. 60 hari. 20 pagi, 20 siang, 20 malam. Istrinya yang siapin. Karena memang ada penyakit. Ya, dia ngalamin trauma, kerjasama dengan orang lain, ditipu dan sebagainya. Dia seorang pengusaha. Dan sejak itu dia nggak berani berusaha. Dan mulai asam lambung, cemas, susah tidur, macam-macam. Overthinking juga pasti ya. Ya. Hari itu hari itu 60 butir nggak minum obat sampai sekarang. Wow. Tapi ada yang 2 bulan, 3 bulan. Jadi nggak ada ukuran. Nggak ada ukuran. Ukurannya adalah seberapa pasrah. Karena TRE kan dari tubuh, bukan pikiran. Jadi let's say energi kita segini. Kalau kita pasrah, 100% energi dipakai oleh tubuh. Tapi kalau kita mikir, saya kok goyangnya gini, kok nggak seperti itu ya? Pikiran kita udah menggunakan sekian persen, tubuh pakai 30%. Ada perlawanan dalam diri sendiri. Ini. Nah, kalau ada perlawanan kayak gitu, hasilnya bisa fatal atau gimana? Nggak fatal. Tapi lebih lambat saja. Tapi sebenarnya TRE sendiri pengobat nggak tahu cocok nggak sih untuk dikatakan sebagai pengobatan, nggak ngerti. Misalnya kita sih nggak mau bilang nggak gitu ngomong pengobatan ya. Kalau pengobatan obat. Iya, betul ya. Terapi ya. Nah, setiap hari dilakukan atau bagaimana Pak Indra? Gini, kita tiap hari mandi Pak ya. Tiap hari mandi. Mandi 2 hari sekali atau siapa yang mandi 2 hari? Sehari 2 kali. Oh, sehari 2 kali. Ini nggak kepancing, biasanya kepancing. Sehari 2 kali. Secara fisik bersih. Jadi kenapa fisik kita kotor? 1, debu dari luar toh. Kedua, keringat. Keringat dari dalam. Artinya apa? Reaksi kita, paradigma kita, pengalaman pahit masa lalu, luka batin kita itu dari dalam. Jadi luar kotor, dari dalam juga reaksi. Cara kita bereaksi berbeda. Orang ngomong gitu kita udah tersinggung. itu masa lalu, bukan masalah orang itu kan. Nah, jadi 2 ini membuat diri kita kotor. Mandi bersih. Mental ketemu dengan atasan, bergaul sama orang lain, ada masalah dari luar. Paradigma dari dalam, persepsi ini, persepsi itu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itu dua-dua membuat mental kita kotor. Nah, mental kita mandi. Nggak mandi. Nah, inilah yang kita bilang sebenarnya TRE adalah mandi mental. Yang kita butuhkan. Lalu ada yang bilang, TRE bisa ketagihan. Nah, pertanyaan saya akan balik. Mandi ketagihan nggak? Mandi kebutuhan. Ini kebutuhan. Kalau kita tidak beresin, tidak mandi, 2 bulan, 10 meter, orang nggak berani dekat. Jaga jarak ya. Ketika kita banyak nyimpan masalah, tidak pernah kita mandi mental kita, ketemu orang takut sama kita, dikit-dikit kita dimarahin, disalahin. Nah, kira-kira gitu. So, dalam pengobatan, dalam menyelesaikan masalah psikosomatis, biasanya 2 hari sekali sampai sehari sekali aja. 1 kali aja. Ada peserta yang bilang, Pak, 1 kali enak, saya mau cepat sembuh, saya buat 5 kali. Nah, boleh nggak Pak gitu kan? Apakah itu termasuk overdosis kalau minum obat? Saya akan tanya dia, Pak, Bapak makan sehari berapa kali? Mau cepat besar, 6 kali boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Tubuh butuh waktu untuk mencerna. Tubuh butuh waktu untuk mengintegrasikan checking medicine. Berlebihan nggak? Berlebihan pun juga nggak boleh ya. Sesuai porsi ya. Jadi clear clear banget. Jadi kita bisa melakukan dengan sendiri ya kan. Kapan kita bisa merasa enak gitu kan. Tapi untuk belajar TRE sendiri sebenarnya membutuhkan waktu nggak? Nah itu. Jadi gini, ini ibarat kita belajar naik sepeda. Dulu belajar naik sepeda ada yang pegang, ada yang pegang di belakang. Ada yang pegang roda 3. Jadi pertama kali kita belajar TRE itu kita perlu dibimbing. Setelah bisa naik sepeda kemana-mana, perlu dipegang lagi? Nggak perlu. So awal kita perlu
senamnya. Dibimbing senamnya, dan senamnya harus dibimbing sesuai dengan kekuatan orang. Kalau dia punya masalah asam lambung, dia vertigo, darah tinggi, back pain, itu senamnya harus berbeda, nggak boleh standar. Jadi nggak boleh dipaksa, harus sesuai dengan orang. Nah, setelah senam, dia mulai bergetar. Iya. Nah, setelah dia mulai bergetar, nah selanjutnya dia udah nggak usah senam. Kalau mau senam boleh, tapi nggak butuh senam untuk bisa bergetar lagi. Nggak butuh orang lagi untuk pegang, nggak usah mau naik sepeda lagi. Kira-kira gitu. Setelah tubuh kita. Kenapa bisa begitu? Karena gini, kita hidup di budaya di mana bergetar itu negatif, toh. Iya. Hambatannya segini. Bergetar itu negatif, penyakitan, bawa rezeki, kelemahan, gitu ya. Ini hambatannya. Jadi ada kecenderungan orang langsung mau bergetar, gak bisa. Karena dia masih punya keyakinan yang tanpa dia sadari menghambat bergetar. Iya. So, senamnya itu membuat dia mengalami kelelahan, di mana kelelahannya itu lebih tinggi dari hambatan pikirannya. I see. Perbedaan inilah yang membuat orang mulai bergetar. Nah, dan ketika bergetar selesai, merasa plong, merasa lega, merasa enak, tidur jadi nyenyak, maka hambatan pikiran menjadi terputus. Ketika hambatan tidak ada lagi, kita lakukan teknik tidak usah senam. Pasang kaki, posisi napak di lantai, ditekuk gitu. Niatkan dia bergetar, tubuh kita sudah bergetar. Sampai selevel itu ya, kalau memang sudah. Karena udah nggak ada hambatan. Sudah tidak ada hambatan. Tapi ketika sudah tidak mempunyai rasa, nggak ngerti manusia kan, kalau kita merasa aku sudah merasa rileks, aku udah merasa tidak punya masalah, apakah TRE setiap hari tetap harus dilakukan misalnya? Oke. Nah, jadi gini. Saya dapat pengalaman yang luar biasa ketika di Kroasia. Kotanya Dubrovnik. By the way, Dubrovnik itu sama dengan Balinya Indonesia. Itu bagus banget. Nah, ada conference tingkat dunia. Kita bilang Global Summit. Nah, saya mewakili Indonesia ke sana. Disitulah Dr. David memperkenalkan yang namanya bergetar, shaking, tremor itu adalah universal. Jadi gini, ada kurva polivagal. Nanti kita tunjukin ya. Kurvanya gini. Jadi ini engagement, kita bisa sosialisasi. Tapi dia punya asam lambung, cemas berlebihan. Ini udah naik. Udah susah bersosialisasi. Ketemu orang dia takut. Dia udah mulai naik. Dan ada satu tingkat namanya disosiasi. Dia nggak bisa rasain dirinya. Dia nggak suka ketemu orang macam-macam. Atau freeze. Di kaku gitu ya. Nah, TRE itu bisa membuat kita turun ke bawah. Tadinya saraf simpatik menjadi saraf parasimpatik. Parasimpatik membuat kita lebih bahagia, lebih enjoy, ngomong sama orang nyambung gitu. Nanti kurvanya begini. Di situ dia memperkenalkan kurva terbalik. Buat saya ini wow. Wow, kenapa? Kurva terbalik ini menunjukkan bahwa ketika kita terus bergetar, kita akan masuk pada kondisi yang lebih spiritual. Yang sudah mulai tidak memikirkan tentang dirinya. Jadi kayak Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Bunda Teresa itu berada di level ini. Jadi kalau kita lakukan TRE untuk menyelesaikan masalah kita, ya selesai. Tapi kalau kita tekun menggali sampai ke dalam-dalam, itu muncul kreativitas macam-macam di situ yang pemikirannya sangat abstrak, dan itu terjadi pada peserta saya. Ada peserta saya yang stres pada saat pandemi. Dia bekerja di bidang kreatif, dia nulis skenario. Biasanya 1 minggu cuma bisa nulis satu. Setelah TRE 1 hari bisa 2 skenario. Dan ketika diserahkan sangat minim perbaikan. Kreativitasnya nambah ya. Ngalir begitu. Nah, itu karena dia udah selesai masalah dia. Dia terus makin deep sebagai seorang pribadi. Dia makin peka, makin kayak dapat ilham gitu. Keren ya? Keren sekali. Saya
tidak tahu itu kalau tidak ada diceritakan oleh peserta. Dan testimoni dari peserta. Ini kalau tadi testimoni orang yang berlatih. Ya. Nah, saya ketika sangat penasaran ketika ingin mengangkat mengenai TRI ini kan setelah membaca cerita di Cianjur. Iya kan? Nah, anak-anak Cianjur kan nggak berlatih, Pak. Iya. Mereka anak-anak nggak berlatih, kemudian diajak bersama-sama untuk melakukan terapi. Apakah dalam waktu hitungan mungkin menit kan berarti? Menit. Bisa juga melakukan terapi Dan itu. sebenarnya kita belajar dari hitungan menit juga. Oh ya? Hitungan menit. Jadi gini, Rik. Sebenarnya di Cianjur kan orang mengalami trauma. Itu adalah kejadian yang sangat singkat waktunya tapi intens. Trauma. Kita bagaimana kita? Kita kejadiannya tidak sangat intens tapi akumulasi. Iya, terakumulasi. Bikin trauma juga. Iya. Sama, ya. Nah, jadi orang yang di Cianjur, teman-teman yang di sana maupun kita sama, belajarnya belasan menit doang. Okay. Jadi kami ke sana, kita ajak anak-anak, orang tua yang tidurnya di sawah. Iya. Dan kita ajak dia senam. Senam itu kita modifikasi sesuai dengan kondisi itu. Iya. Habis itu mereka tiduran dan tubuhnya mereka bergetar. Habis itu merasa plong, ringan. Dan ada kejadian nih, anak itu luar biasa sekali. Oh iya? Apa itu? Mungkin bisa sharing, Pak. Jadi anak ini ceritanya mamanya bilang, waktu itu kelas berapa ya dia bilang? Kelas 4 SD atau 2 SD lah. Dia itu melihat temannya pada saat gempa. Temannya itu ketimpa kakinya oleh jatuhan runtuhan. Dan anak itu nggak bisa lari. Dan dia lari ketakutan. Dan sejak itu dia takut, dia trauma. Mobil gede lewat truk ya. Kan bergetar tuh. Dia langsung ketakutan. Dan mamanya cerita jam 2.30 malam, dini hari. Ada gempa. Dia lari. Terjun ke sungai. Saking takutnya ya. Dia udah nggak bisa pikir. Kenapa orang bisa gitu? Karena trauma ini menghijack prefrontal cortex, pikiran sadarnya dihijack. Jadi dia sudah nggak sadar orang lari. Nah kami ajarin dia. Waktu itu saya pegang khusus anak ini karena saya merasa ini intens banget getarnya. Dan saya bilang, kamu masih oke? Tubuhnya bergetar sendiri gitu. Tapi dia bisa mau Iya, saya ngobrol sama dia, sadar. Cuma nggak apa-apa, kamu terusin ya, pegang tangan supaya dia merasa ada yang jaga dia. Iya. Anak kecil kan nggak ngerti kan. Lebih dia nyaman, betul. Nah, selesai itu gempa terjadi. Jadi gempa terjadi cuma sekali, gitu. Nah itu biasa aja main lote. Iya, lato-lato. Lote. Sekarang zamannya beda. Lato-lato ya. Dia biasa aja. Udah tidak merasa trauma. Terjadi pelepasan saya. Keren banget. Ini yang menurut saya mukjizat dari Tuhan. Betul. Kalau saya ngajarin TRE seperti ini, bukan saya yang hebat. Iya. Yang hebat adalah tubuh kita. Iya. Yang hebat adalah apa yang menciptakan tubuh kita. Iya. Yang hebat adalah Tuhan. Betul. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajar TRE lalu dia merasa keren banget, dia hebat, itu salah kan? Iya, betul. Kita itu hanya fasilitator, membuat orang bisa bergetar secara neurogenik. Jadi mantap sekali nih. Si anak ini setelah itu mereka udah lega main-main ya. Hebat ya. Banyak loh ya kejadian yang kami ke Semeru. Naik mobil 15 jam dari Jakarta. Seru juga, banyak kisah-kisahnya. Ke Lombok kami pernah ngajar 300 brimob yang akan terjun ke Poso. Pernah juga ke Nusa Kambangan. Teroris. Oh ya? Sangat membantu. Apa sih Pak Indra misi waktu kemarin setiap ada mungkin bencana Lombok, apa sih yang melatar belakangi ya? Sebenarnya ingin langsung hadir langsung itu. Jadi gini, sebenarnya tadi kan saya sudah sempat cerita bahwa saya bermain di dunia pendidikan, di dunianya saya lah. Iya. Dan saya nggak mau sekedarnya, saya mau all out. Makanya saya mau buka perguruan tinggi dan sebagainya.
Dan setelah saya ketemu TRE, daripada saya membangun sekolah, guru, membuat mereka, mendingan saya TRE. Saya masuk ke semua pelosok daerah, ngajarin guru. Dia pelajaran geografi, sejarah saya sudah nggak usah ajarin. Tapi belajar memanage emosinya, sampai dia bagus, traumanya hilang, dia ngajar akan lebih bagus. Kita hanya bisa berikan yang kita punya. Kalau saya punya trauma, itu yang saya berikan. Kalau saya nggak disiplin, saya suruh mereka disiplin, nggak bisa, nggak worth it. Iya kan? Nah, jadi saya akan masuk ke seluruh pelosok untuk membangun guru yang jadi lebih baik. Guru baik, anak baik, Indonesia lebih baik. Kira-kira gitu kan. Nah, selain itu, jadi itu masuk dalam Saka Foundation, Yayasan Sosial. Jadi untuk guru, untuk para biarawan-biarawati, mereka yang hidup untuk hidup untuk Tuhan lah ya, misi Tuhan. Kami pernah pergi ke Semarang, naik pesawat sendiri, bayar sendiri semua, mengajarkan ke 40-an suster Katolik. Kami juga untuk pelayan pemerintah, kayak kepolisian, tentara, kayak gitu. Dan kepada jadi guru, korban bencana, biarawati, dan pelayan pabrik. Kenapa kita mau itu? Karena saya selesai masalah saya. Lalu saya melihat ini sangat mudah dilakukan dan semua orang bisa. Mau tua, mau muda, semua bisa dan sangat aman. Jadi saat itu waktu di Singapura, jadi saya tiba-tiba terbangun dari mimpi. Mimpi itu keren banget lah. Kalau saya cerita sini, next session ya. Jadi dan begitu saya jalan ke jendela, subuh-subuh saya lihat ada orang yang bekerja, orang tua, mengantarkan sarung bantal sebagai kawan. Tiba-tiba terbersit satu keinginan orang Indonesia. Semua orang Indonesia harus belajar TR. Nah, momen itu memicu saya belajar TR sampai ke Amerika. Saya mau tahu soulnya bagaimana. Dan setelah saya memutuskan benar, semua orang Indonesia harus belajar TR. Maka, selain guru, ketika ada bencana kita akan hadir. Kenapa? Karena ini the real trauma healing. Orang betul merasakan dampaknya saat itu dia. Kami tidak mampu mendonasikan barang-barang yang banyak sekali. Tidak. Tapi ketika semua sudah mulai tertata, baru kami masuk secara healing. Jadi korban bencana kita nggak langsung ke sana karena orang masih sibuk evakuasi dan lain-lain. Setelah 1-2 minggu kami baru masuk ke healing. Jadi kami selalu lebih lambat daripada yang awal. Tapi itu untuk jangka panjang. Betul. Tapi setelah ke Cianjur itu sekali, apakah dari mereka bisa melakukan sendiri? Bisa. Wow. Itu yang hebat. Nah, mereka bisa lakuin. Kita kasih gambarnya, mereka lakuin. Setelah 1 kali loh ya. Karena dalam 1 kali ketika trauma berlebihan dia merasa nggak nyaman, cara stopnya kita ajarin. Cara stopnya diajarin. Cara mengendalikannya. Nah, selesai mereka bisa, udah. Mereka bisa lakukan seumur hidup. Oh iya. Jadi kalau bagi orang pemula seperti yang teman-teman saudara-saudara kita yang di Cianjur, misalnya ada salah melakukan gerakan dari permulaan, itu tidak fatal sebenarnya ya Pak ya. Salah tuh mungkin senamnya. Senamnya kan kita nggak butuh. Salah senam nggak masalah. Tapi tubuh ketika kita bergetar itu tak pernah salah. Kalau salah adanya Tuhan yang salah. Itu yang saya ingin tanyakan tuh. Tubuh kita bergetar tidak ada yang salah. Dr. David mengklaim tubuh kita getarnya sempurna sesuai kebutuhan kita saat itu. Tidak mungkin dilebihkan dan tidak mungkin ini yang sesuai porsinya ya. Jadi gitu kan, dia keluarkan sendiri. Jadi ada yang kenceng, ada yang pelan, kadang pelan, kadang kenceng banget. Sesuai kebutuhan. Nah, kan ada kuatin nih, kalau kenceng banget, kita sebagai orang awam jangan sampai tulangnya patah nanti rontok. Satu hal,
TRE tidak mungkin membuat rasa sakit baru. Oh, oke. Tapi rasa sakit lama itu bisa muncul. Bisa. Contoh, kudis. Kita Hansaplast nggak sembuh. Kita tutup. Ketika mau sembuhkan, buka. Bersihin pakai alkohol. Pada saat kita bersihin pakai alkohol, sakit kudis. Jadi TRE mungkin saja menimbulkan efek-efek yang sama seperti sebelumnya. Tapi dalam rangka diberesin. Untuk itulah kita perlu belajar membersihkannya atau melakukannya sesuai kekuatan masing-masing. Ini ibarat ya, rumah 20 tahun nggak pernah dibersihkan. Ya. Dan siang masuk terasa berdebu toh. Ya. Terus kita mau bersihkan. Nah, ada orang 10 kali sapu, 20 kali sapu. Katakan 20 kali sapu. Debu naik. Wah, kita kewalahan, bisa pingsan di situ. Betul. Nah, ini artinya berlebihan. So, sapulah 5 kali, debunya naik. Oke, stop dulu. Tunggu dia dulu. Bersihin kudisnya, tiup-tiup. Kalau perih, tiup-tiup, stop dulu. Nanti bersihin lagi. Tiup-tiup lagi. Nah, membersihkannya harus cara begitu. Yang salah adalah orang pengen cepat. Pingin instan. Iya, sakit. Maka kita perlu lakukan sesuai kekuatan kita. Itu cara natural. Cara yang paling tepat ya. Sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Sebenarnya pingin menyaksikan langsung. Praktek ya. Iya. Tapi sambil lah ya. Kalau belum waktunya, nggak akan. Oh gitu. Banyak peserta itu datang juga dari mimpi. Oh ya? Mimpi belajar TRE. Oh iya? Mungkin pernah lihat gitu atau suaminya kasih tahu dia. Mah, ini ada TRE yang bisa membuat tidurmu lebih nyenyak. Dia marah karena dia 6 tahun susah tidur. Jangan coba-coba dia bilang. Jangan kasih saya harapan, saya sudah capek berharap. Kira-kira gitu kan. 3 hari kemudian dia mimpi belajar TRE. Dan dia merekam pakai handphonenya dalam mimpinya. Bangun nggak ada. Lalu tubuhnya bergetar. Kayak orang belajar TRE. Suaminya telepon. Dia bilang, di dunia ini saya percaya tidak ada yang kebetulan. Nah, saya besok ke Bandung. Mereka orang Bandung. Datanglah dia. Semua yang saya ajarin persis dalam mimpi. Menurut saya ini doa dia yang terjalan. Iya. So kalau belum jodoh, gak gitu. Tapi kita jodoh teorinya dulu ya malam ini ya. Ini masih berjodoh nih. Iya, benar. Karena saya begitu lihat, apa ini? Cianjur ada TRE ini. Iya. Kami langsung 2 kali datang. 2 kali datang. Yang kedua, orang sudah mulai sibuk kerja, jadi kita nggak dapat. Sudah, iya. Total kalau nggak salah ya, total 450 orang atau 500 orang yang kita sempat bekerja. Dan mereka memang langsung merasakan ya. Itu jodohnya mereka tuh. Ya kan? Biasa dipertemukan dengan TRE yang bisa merilis traumanya mereka ya. Sebenarnya kalau ini kita menurut Pak Hindra, kita kan memang segmen untuk generasi muda. Ya, betul. Ya. Itu penting. Nah, seberapa pentingnya sih Pak? Untuk bagi generasi muda. Saya kan ngajarin TRE di Indonesia. Pasti saya ajarin anak-anak saya dong. Iya, tentu. Kan? Ajarin, mereka bisa sih. Apakah mereka gunakan? Tidak. Oh ya? Nggak butuh. Nah, tahu Arya? Arya anak saya. Dia tuh kuliah di Sydney. Iya. Dan dia punya satu mata kuliah itu waktu itu dia bilang $6.000, 60 juta lebih kan. Dan dia stres banget karena mata kuliah dia kalau nggak lulus dia harus bayar lagi. Ulang ya. Nah, dia sudah kerjakan 8 hari kali 8 jam. Nggak selesai. Tinggal 2 hari. Iya. Pada saat itu dia baru telepon saya. Saya di Davos itu. Iya. Sekarang online kan gampang. Iya. Oke, Arya. Kirim soalnya. Ini soal pinter. Dia kirim soalnya. Saya tidak ngerti satu pun. Saya bilang, Papa nggak bisa apa-apa nih. Tapi Papa bisa temenin kamu tadi. Mam. Ini online. Zoom kan online. 25 menit. 25 menit TRE,
Habis itu dia mandi. 2 hari dia nggak mandi. Iya. Mandi, makan, udah kerjain. 6 jam selesai. Oh. 6 jam selesai. Dia 28 kali 8 jam. 8 hari kali 8 jam. Nggak selesai. Ini 6 jam selesai semua. Itu ribuan baris kan program komputer. Terus dia telepon. Wah, selesai. Dapat A. Wow. Dan apa yang terjadi setelah itu pernah di Batam, dia telepon, Pak, saya stres. Tugasnya terlalu banyak. Oke, kamu tahu apa yang saya lakukan? TRE, Pak. Iya, kamu TRE. Terus saya diam aja. Saya tungguin. Terus dia telepon, Pak, tadi level 10, sekarang level 2. Stresnya turun. Kita, Bapak Ibu, kita nggak bisa temani kita 24 jam 7 hari seminggu. Iya. Tapi kita perlu membekali mereka cara untuk mengatasi masalah. Dia kuliah, dia sekolah, dia pacaran, masih semua ada masalah. Dan ketika cerita sama orang tua atau cerita sama orang lain, belum tentu selesai. Iya. Tapi kalau dia punya ilmu, namanya TRE, dia bisa gunakan ini seumur hidup. Ya, kasih duit beli handphone. Ini kasih duit beli ini ilmunya. Ilmu seumur hidup. Investasi seumur hidup. Nah, jadi saya sangat mudah. Iya loh. Kalau kamu stres, tahu kan? Nah, makanya aku sangat tertarik nih ketika ada tugas kuliah, kemudian mungkin sebenarnya bisa diselesaikan. Cuman karena kejenuhan dan tekanan tegang. Jadi dia nggak bisa relax kan? Nggak bisa relax kan nggak kelihatan tuh. Iya. Dan begitu dia relax, dia menjadi begitu clear. Oke. Langsung Solusinya satu ya. Iya. Langsung relax, akhirnya semua lancar. Ya itu yang tadi dikatakan Pak Hindra, setiap ada masalah ada solusinya. Yes. Melalui masalah kan bikin kita tegang. Iya. Kenceng kan? Kenceng. Jadi syaratnya simpatik. Itu mikirnya macam mikirin tapi nggak fokus. Ketika dia udah relax, syaratnya parasimpatik. Dia lebih slow melihatnya, lebih clear gitu. Ada kan? Ada keinginan nggak untuk masuk ke tokoh-tokoh di DPR mungkin? Ketika rapat, bersih tegang. Ayo TRE supaya menghasilkan kesimpulan keputusan untuk Indonesia yang lebih bagus. Namanya harus Wensian. Tapi yang jelas cita-cita awal begitu tahu TRE begitu luar biasa. Adalah semua orang Indonesia belajar TRE. Harus. Betul. Tak peduli agama apapun. Iya. Karena dia tidak menggunakan apa. Ini menggunakan kecerdasan tubuh yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Iya. Tidak pakai obat, tak usah cerita masalah kita. Nggak pakai jampi, doa, nggak ada. Iya. Itu bisa meregangkan ego kita. Bisa. Tahu nggak? Ada orang tua bilang, Pak, kenapa ya? Sekarang saya nggak perlu marah sama anak saya. Iya. Dulu dikit dia udah marah. BCA. Ketika ada pegawai yang mau dinaikkan tingkatnya, dia ngalamin asam lambung, cemas berlebihan, muntah. Dikirim ke saya. Beres. Setelah beres, in-house buat pimpinan-pimpinannya. Salah satunya adalah pimpinan cabang mana lah, poin Jawa Barat. Emosinya luar biasa. Parkirnya dia, kepala cabang punya parkiran, nggak boleh diambil oleh siapapun. Customer ambil, timnya dimarahin. Habis TRE, pulang dong. Besok pagi dia sampai ke kantor, parkiran dia ambil orang. Dia parkir di samping. Masuk nggak marah. Sampai di dalam kantor dia telepon, Pak Hindra, kenapa saya nggak marah lagi? Dia cerita, ya bagus. Kenapa? Kenapa orang bisa marah? Begitu orang marah, kalap kan? Dan dia menyesal. Saya berjanji, Papa berjanji tidak akan pernah marah lagi. Tapi begitu ada pemicu, dia marah lagi kan? Kenapa? Karena ada saluran, ada kabel kayak gini. Saya tekan yang ini, lampu ini nyala. Tekan sini nyala. Kenapa bisa nyala? Ada kabel yang menghubungkan antara sakral sama lampu dong. Bisa nggak tekan di sini, yang sini nyala? Belum. Horor. Ya nggak ada salurannya. Karena ada. Nah begitu kita marah,
neuron kita kesambung sekali, Oke. 2 kali, 10 kali, 100 kali. Oh, Kuat, jadi listrik ikatan semakin ya. kuat. Ini udah kayak jembatan. Iya. Iya. Lalu ketika marah, kita kalap, lahirnya menyesal dong. Iya. Papa janji tidak akan pernah marah. Begitu ada pemicu, nggak boleh marah. Tetap lewat ini, marah lagi. Pasti. Dan bolak-balik, makin tebal ini. Nah, Tuhan Maha Kuasa menciptakan otak manusia yang punya kemampuan, kita bilang neuroplastisitas. Kemampuan menyesuaikan diri. Jadi 3 bagian otak, amigdala, hipokampus, hipotalamus. 3 bagian otak itu punya 2 fungsi. 1, melemahkan ikatan neuron yang lama, bahkan dia memutuskannya. Iya. Yang kedua, membentuk ikatan neuron baru. Habit yang baru. Itulah sebabnya banyak peserta yang bilang, Pak, sekarang saya nggak pernah marah lagi. Oh. Waduh, ini mematahkan mitos katanya kalau orang sudah habitnya jelek, ya semakin tua itu sudah jadi pohon, nggak bisa dibelokin lagi. Itu terpatahkan dengan TRE ya. Yes. Wow. Gini, saya lupa, ada orang Rusia, dia matanya buta. Dia bisa naik sepeda di jalan raya. Buta loh. Gimana? Karena dia mengembangkan kemampuan ultrasonik kayak itu ya. Iya. Kayak kelelawar itu kan nggak pernah nabrak gua kan. Karena dia kasih sinyal, dia tahu dia bisa belok. Sangat cepat. Nah, kemampuan itu ikatan neuron yang baru. Oke. Nah, ini kemampuan neuroplastisitas. Saya lupa namanya. Iya. Jadi sebenarnya itu mah kecil. Orang buta aja bisa naik sepeda dan tidak nabrak. Nah, ini namanya kuasa Tuhan. Iya. Sebenarnya neuroplastisitas. Pemarah bisa direduce ya. Itu banyak sekali besar. Oh gitu ya, Pak ya. Wah. Makanya orang bilang gini. Psikolog dari Ubaya, dari Surabaya. Pak, saya sekarang dipanggil sebagai psikolog awet muda. Makin kinclong. Iya. Makin awet muda. Karena apa? Orang marah itu menggunakan banyak sekali energi. Betul ya? Iya. Pemarah capek kan? Capek banget kan? Ya, benar. Karena ketika marah terkuras semua. Dan ada buku yang mengatakan kalau kita marah 1 jam. Marah sekarang. Kita butuh 6 jam untuk tidak marah supaya kembali energinya. 6 jam loh. Selama itu. Dan ada buku yang saya nggak tahu ini benar atau salah ya. Saya pernah baca buku. Kalau kita marah, hembuskan nafas ke dalam kantong. Oke, masukin 5 ekor lalat mati. Oh, bukan karena bau ya. Lalat kan suka bau. Iya. Kotoran di jalan dia mau. Iya. Tapi hawa yang kita keluarkan racun. Soalnya hawa keluar racun, di dalamnya racun. Itu yang menguras orang gampang banget jadi tua. Oke. Tapi kalau kita ceria-ceria, awet muda. Iya. Pak Indra awet muda gitu. nih. Iya. Tapi pernah marah nggak, Pak? Tapi tetap pernah marah atau ya? Manusiawi ya, Pak. Cuman marahnya terkendali. Betul. Dulu kalau orang marahin kita, itu bisa 1 jam 2 jam. Ini 5 menit lewat. Kan lebih enak hidup seperti itu. Nggak gampang loh, Pak, 5 menit, Pak. Iya. Lalu jadi mau nih belajar TRE. Tertarik dong. Tertarik pasti ya. Bagi generasi muda yang ada rasa tidak percaya diri mungkin, kemudian mau presentasi untuk tugas sekolah, nggak percaya diri, nggak merasa diri itu mampu, kemudian merasa minder. Apakah itu juga salah satu solusinya? Solusi TRE? Yes. Oh, sangat banyak. Wow. Perlu cerita. Ya, intinya gini. Iya. Kenapa kita tidak percaya diri yang baik? Itulah ikatan neuron lagi. Itu bisa berubah. Bisa timbul rasa percaya diri dan sebagainya. Sangat banyak kasus ini. So, kita sebagai orang tua, apa yang kita bekali anak kita? Ilmu. Harta? Enggak. Ilmu. Iya. Ilmu bisa dipakai seumur hidup. Dan ilmu yang dipakai seumur hidup itu kan pengetahuan biasa, banyak. Betul.
tapi ilmu mengendalikan emosi kita, memanage emosi kita, itu tidak pernah diajar. Iya. Karena orang tua juga tidak tahu. Nggak tahu. Tapi ketika kita mewariskan ini kepada generasi muda, mereka bisa pakai suami itu. Itu bekal yang sangat penting. Dan bahkan bisa diturunkan ke anak cucunya mereka juga kelak. Sebenarnya ilmu TRE ada ilmu expirednya nggak sih Pak? Maksudnya, kan? Oh, zaman berubah. Ya? Zaman berubah. Oh, kalau zaman berubah namanya TREE. Karena kondisi 2.0 gitu. Ya kan? Kemudian mungkin kondisi kita mungkin menghadapi demikian. Kemungkinan generasi mungkin anak kita mungkin kelak udah tidak layak untuk pakai ini nah gitu Pak, ya kan? Oke. Ya. Saya tidak tahu nih prediksinya zaman kapan bisa gitu ya. Tapi yang namanya emosi dari manusia kan begitu. Ketika kita punya masalah tegang, melemaskan otot yang tegang itu pijit. Tapi pijit seminggu kemudian balik lagi. Itu nggak cukup karena otot yang kenceng ada saraf-saraf yang ada saraf simpatiknya yang kita pakai. Nah, sebenarnya sama. Mau zaman kapanpun, iya pasti tegang sama. Juga pernah, marah juga zaman dahulu kita bilang nggak ada expired. Iya. Karena ini datang dari Tuhan. Ada nggak expired harus mandi, makan? Iya. Nggak ada expired. Marah pun nggak perlu makan. Benar. Karena kebutuhan ya tadi. Kebutuhan ya. Ini natural alami, Bapak Ibu. Ini natural alami. Anda bisa cek. 78 negara di dunia loh, nggak main-main. Oke. So kita membekali diri kita. Dan ada satu hal, teman-teman. Kita hanya bisa berikan yang kita punya. Setuju ya? Iya. Setuju. Kalau kita punya luka batin, maka kita akan mewarisi luka batin ke anak-anak. Sebelum kita beres, kita nggak bisa berikan yang terbaik. Iya. Jadi pekerjaan kita adalah beresin diri kita. Benar. Itu penting banget. Introspeksi diri bagus, cukup. Kita tuh ada pikiran, ada emosi, ada tubuh. Ada 3 kan? Pikiran saja kadang-kadang membuat kita tahu sih nggak boleh tapi nggak bisa ya. M2 ini TRE keseluruhan. Untuk mengatasi semuanya. Nah, ada satu nih. Ini yang paling pamungkas, yang menurut saya paling keren yang saya tahu TRE. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, 5 aspek berubah. 5 aspek apa 5 itu? Aspek. Jadi kalau misalnya stres, tertekan, trauma, 5-5-nya berubah. 1, secara fisiologi tubuh kita berubah, menjadi tegang. Kalau orang yang suka keleyengan, badannya membungkuk karena supaya lebih stabil. Jadi secara fisiologi berubah. Secara kimiawi berubah. Hormon kortisol lebih banyak, stresnya kan. Secara psikologi berubah, betul nggak? Emosian, takut, cemas. Secara neurologi berubah, pikiran kita berubah. Secara biologi berubah. Kenapa? Pencernaan jadi nggak bagus. Tadinya dia pada saat trauma mau dikejar orang, mau dibunuh misalnya. Semua otot-otot yang kecil tadi darah berkurang lari ke otot besar. Larinya kenceng. Kenceng. Nah, setelah kejadian trauma, kan sudah hidup biasa-biasa. Itu sering keingat kejadian, mungkin lebih mudahnya begini. Ada orang ngalamin kecelakaan mobil. Dia jatuh. Tercium bau bensin. Antara pingsan dan tidak. Dan setelah selesai, sekian bulan kemudian dia naik mobil. Dia isi bensin di pom bensin. Dia keluar, tercium bau pom bensin. Nah, bau bensin ini memicu pengalaman trauma masa lalu, dan dia menjadi ketakutan di situ. Padahal kejadian kecelakaan sudah lewat, tapi balik itu tetap ada. Nah, jadi yang berbahaya adalah sebenarnya pada saat terjadi kecelakaan itu bagus, itu sistem pertahanan tubuh kita keluar. Tapi setelah selesai, udah hidup biasa, kita masih merasa itu ada. Dan tubuh kita ngalir lagi dari otot kecil ke
pencernaan jadi tidak sempurna karena energi sedikit itu. Jadi 5 yang berubah nih. 5 yang berubah apa yang kita lakuin? Minum obat kimiawi doang. Kimia. 4 enggak? Iya. Lakukan secara psikologi. Yang lain enggak? Iya. Tapi ketika kita lakukan TRE 5-5-nya Dapat ya. peserta saya dari Papua, orang Makassar, orang Bugis. Waktu TRE mulutnya di pipinya melintir. Oh, sampai sakit. Gerak sendiri padahal ya Pak. Ini memelintir gitu. Nah, selesai ya, dia coba memelintirkan pipinya nggak bisa. Nggak bisa. Saya percaya teknik ini 100% bulat-bulat. Karena tadi saya coba nggak bisa. Karena muka saya bekas kecelakaan. Lalu kita tanya, Pak, kecelakaan apa sih? Dibacok orang. Jam 2 dini hari diserang di Papua. Bupati turun tangan untuk menyelesaikan ini. Dan mukanya ini dijahit 94 jahitan. 94. Artinya di sini ngalamin trauma. Nah, tubuh memilih menggerakkan itu. Pak, saya nggak ingat kejadian itu loh waktu saya belajar TRE. Iya, tapi tubuh memilih itu trauma yang paling harus dilepaskan dulu. Ya. Jadi sekali lagi, gerakan TRE yang muncul sempurna sesuai kebutuhan. Tapi Pak, yang namanya kita fobia, misalnya kita fobia dengan ketinggian, kita nggak ada rasa trauma akan ketinggian. Cuma mungkin sejak takdirnya sejak kecil takut akan ketinggian. Nggak ada takdir itu. Tapi itu program, itu program yang pernah terjadi. Dari sejak kecil memang takut ketinggian mungkin. Apakah itu? Semua terjadi kan ada sebab ya. Oh gitu ya. Jadi jangankan gitu. Dalam kandungan kita bisa ngalamin trauma karena orang tuanya trauma. Iya. Saya pernah nanganin seorang bapak yang emosinya luar biasa. Kalau ada mobil yang lewat nyalip dia balas salib. Iya. Kalau orang itu nyalip lagi, dia turun, dia marahin orang itu. Lalu giginya skip tidur. Dan di balik tembok 4 meter masih kedengaran. Dan setiap bangun capek. Nah, setelah dicari penyebabnya apa? Ketika dia 3 bulan dalam kandungan, mereka papa mama pengantin baru. Papanya ditangkap dengan alasan G30 SPKI saat itu. Dan mamanya marah sekali. Mamanya marah, masuk ke dalam janin. Jadi ada kemungkinan kalau dia fobia ketinggian, itu kejadian kalau dia nggak ngalamin dalam kandungan. Itu hebat ya. Jadi semua itu terprogram. Makanya kalau misalnya punya anak, besok dirimu hamil gitu misalnya. Istrinya Pak. Istrinya ya. Sadar ya Pak berarti. Berarti masih Jangan fokus ya. nonton sinetron. Iya. Nanti anaknya sinetron nanti. Iya. Makanya dicungkuk dulu. Kalau orang hamil, mereka dijauhkan dari banyak orang. Hidupnya harus tenang. Karena supaya janinnya bahagia. Kira-kira gitu ya. Iya, keren. Sebenarnya masih banyak cerita ya ini masih. ya. Luar biasa sekali Pak Hindra. Hari ini kita Sobat Maiken banyak dapat pencerahan ya. Bagaimana merilis yang namanya stres ya. Jadi say no to stress ya Pak, harusnya ya Pak. Welcome to stress. Welcome malah ya. Karena kita bisa manage. Nggak mungkin tanpa stres ya. Nggak bisa. Kan kalau tidak ada ujian, nggak naik kelas. Betul. Jadi kita perlu ada space untuk menerima itu, tapi tidak bisa manage. Bisa memanage. Oke. Karena kebanyakan orang kan nggak mau stres, Pak. Tapi dengan terapi yang tadi Pak Hindra sampaikan, justru welcome stres ya. Iya. Karena apa? Nggak stres nggak bertumbuh. Itu nggak mau kerja. Iya. Pak, kita bukan untuk promosi sebenarnya ya untuk malam ini ya, tapi karena rasa penasaran kita. Betul. Kalau Sobat Maiken yang akhirnya kepingin gitu, tertarik itu, apakah ada website atau apa gitu nggak sih Pak? Kami selalu melakukan TRE setiap Sabtu Minggu sejak 2013 sampai sekarang dan tidak pernah berhenti. 10 tahun. Wow, mantap. Karena kita ingin secepat mungkin Indonesia bisa jadi lebih baik. Gitu ya. Nah,
Kami ada website www.treindonesia.com. Tapi kalau testimoni itu sering ada di YouTube TRE Indonesia. Oke. Kemudian kalau IG-nya TRE_Indonesia. Ya. Nah, Jadi kita bisa dihubungi di sana. Kalau nomor HP disebut. Mana ingat ya? ya mendingan ya, cukup ya website ya. IG Sobat ya. Maiken yang mau tahu lebih lanjut tentang TRE tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Hindra ya, bisa cari informasi di website, Instagram YouTube, maupun ya. YouTube-nya TRE Jadi Indonesia kita ya. bisa melihat ya Pak ya terapi-terapi yang ada di YouTube itu bisa ada ya Pak ya. Kalau di Indonesia tuh lebih banyak pada teori. Testimoni. Testimoni ya. Oke. Dan kita perlu dibimbing untuk tidak berlebihan. Nah, Itu. Jadi ketika kita dibimbing, dia akan lebih cepat bisa. Oke. Dan bisa. Nah, bagusnya gini. Dari Indonesia, kami tidak hanya ngajar sekali, tapi setelah ngajar, kita ada pendampingan seumur hidup, tidak perlu bayar. Karena kita tahu orang Indonesia butuh komunitas. Jadi kalau bara api satu diambil mati, yang ada di situ. So 2 minggu sekali kita ada gathering online tidak berbayar sampai kapanpun, dan 1 bulan 1,5 bulan sekali offline di kota-kota yang kita datang. Nah itu tidak berbayar, kita belajar. Gitu. Keren. Ini sangat dibutuhkan sekali sih. Ya. Untuk Indonesia memang benar Pak ya. Indonesia sangat butuh. Mantap. Ya. Semoga kita bisa belajar juga habis ini. Pastinya langsung ya. untuk belajar TRE. Siap. Karena bagaimanapun juga kita punya emosi. Ya dong. Pasti. Ya kan? Nah, bagaimana kita mengendalikan emosi ini supaya tetap kita menjadi bahagia, kita menjadi sukacita, umur panjang, awet muda pastinya. Awet muda ya. Hati yang gembira adalah obat, Pak. Ya. Dan tubuh kita adalah dokter yang paling hebat. Benar. Jadi jawabannya jelek. Oke. Mungkin karena waktu juga ya, kita udah sangat panjang sekali cerita-cerita, menyita waktu dari Pak Hindra. Balik dari Bali langsung sempat-sempatin kepada kita. Iya. Pak, kita mungkin akan main game sedikit nih Pak, supaya kita nggak stres nih Pak. Kita mau melatih Pak Hindra kita nih, mau coba happy di akhir sesi ini Pak. Siap. Lewat game. Apa ini? Game pertanyaan secara spontan Dan harus dijawab secara spontan. Ini kita pingin ngetes nih Master TRE. Saya grounding. Oke. Tapi enteng-enteng kok Pak. Nggak tahu nih, Bapak suka nggak baca buku? Atau Pak makan? Nah, kita lagi ada di Bad Angel nih Pak ya. Suka pete atau jengkol? Pete. Kenapa Pak? Nggak tahu ya, pete lebih enak gitu. Susah dijelasin ya. Saya khawatir saya tidak suka dua-duanya. Jawabannya pete. Pete ya. Kalau buah, durian atau rambutan? Duren. Oh, duren. Duren ya Pak. Nah Pak, satu ngomong nih duren. Ada orang yang misalnya trauma dengan duren. TRE bisa? Bisa. Oh iya? Bisa. Kalau itu sampai prioritas ya. Kalau sampai prioritasnya. Dia mungkin prioritas makan durian itu bukan menjadi penting. Prioritas. Mungkin ke 10. Nah, ketika yang ini beres, dia akan sampai ke situ. Dia akan, nyambung terus ya. Kalau orang nggak suka makan durian, kalau dia makan durian, saya kasih 10 juta pasti makan. Selesai dulu. Walaupun dengan ngomong bau, oke ya. Iya, 10 juta ya. Suka jalan-jalan? Suka ya Pak ya? Suka. Kalau jalan-jalan misalnya suka USS atau Disneyland? Apa? Universal Studio atau Disneyland? Oke. Universal Studio. Nah, kalau tadi kan Pak Hindra bilang ya passionnya mengajar ya. Iya. Suka mengajar atau belajar Pak? Dua-duanya.
Kan pilih. Oh, pilih ya. Ternyata berat ya. Tapi Berat spontannya ya. dia 2. Spontannya 2. Saya suka belajar. Suka belajar ya. Suka belajar terus ya Pak. Never ending ya Pak ya. Ya, terbukti sampai Amerika pun dikejar ya Pak untuk PRE ya. Ya karena kayaknya dapat sesuatu kan. Jadi, oh iya, saya Bener-bener. Suka main dengan anak di rumah atau nonton bioskop? Nah, nonton bioskop. Karena anaknya udah besar ya Pak. Iya. Sama anak-anak tapi. Sama anak-anak juga ya Pak ya. Oke. Tapi kayaknya udah waktu lah Bob ya. Kasihan Pak Indra udah kemalaman juga nih ya, karena dia juga udah dari ini ya. Kita mungkin tutup acara malam ini ya. Terima kasih sekali Terima kasih. Pak Indra. Terima kasih. Sangat detail sekali penjelasan mengenai TRE ini. Harapan kita mungkin ada episode berikutnya langsung kita ingin ngerti prakteknya langsung gimana sih gitu ya nih. Ada gambaran Dan ya. semoga apa yang kita dapatkan pada episode kali ini Sobat Mygen dapat berguna pastinya buat Sobat Mygen semua yang menyaksikan podcast ini. Iya. Ya, sehingga kita bisa sama-sama ya bukan lagi yang tadi Pak Hindra sampaikan say no to stress, tapi lebih ke welcome stress, karena sebenarnya stres itu bisa kita kendalikan. Yang dimana kita kendalikannya dari tubuh kita sendiri yang mengendalikan ya. Oke. Baik Sobat Mygen dimanapun Anda berada, terima kasih. Acara pada malam hari ini kita dapat berjumpa dengan Master TRE kita, dan terima kasih kepada Sobat Mygen yang telah menyaksikan hingga akhir ini, dan tentunya mari bersama kita kelola stres kita bersama-sama untuk mencapai kebahagiaan bersama. Terima kasih juga kepada Buy and Chat ya, untuk makanan minumannya yang sangat enak pada episode kali ini. Terima kasih kepada Pak Indra. Terima kasih Pak Indra, sukses selalu. Oke, selamat malam Sobat Mygen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.